Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah menguat signifikan terhadap dolar Amerika Serikat usai koreksi dalam dengan mencoba mendekati level 16.500-an di perdagangan sebelumnya. Dikutip dari data RTA hingga perdagangan Selasa siang tadi, rupiah menguat signifikan di 0,84% di level 16.342 per dolar Amerika. Di mana secara intraday rupiah sempat menguat ke level 16.332 per dolar Amerika. Sebelumnya nilai tukar rupiah sudah dibuka menguat di 0,79% di level 17.350 per dolar Amerika di perdagangan Selasa pagi tadi. Rupiah menguat di tengah indeks dolar Amerika turun di 0,17% di angka 98,25 di Selasa pagi, di mana indeks dolar Amerika turun di tengah meredanya perang antara Iran dan Israel setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata. Hal ini membuat ketegangan geopolitik di wilayah Timur Tengah turun, dan kondisi ini menimbulkan tekanan bagi dolar Amerika dan mendorong pelaku pasar untuk kembali melirik aset di negara berkembang. Langsung saja kita akan coba update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di Rp16.339. Update sebelum penutupan. Pasca penutupan, penguatan signifikan berlanjut untuk nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menguat di 1,21% dan sudah bergerak di level 16.200-an, tepatnya di 16.281. Kemudian terhadap euro di Rp18.955, pound sterling di Rp22.218, kemudian terhadap yen Jepang di Rp112,59. Kita beralih ke informasi komoditas. Harga emas dan minyak mentah kompak turun usai Presiden Donald Trump mengumumkan gencatan senjata sementara dalam konflik Israel dan Iran. Sementara harga batubara masih melanjutkan penguatan dan menyentuh harga tertinggi dalam 4 bulan terakhir. Harga emas langsung terjun bebas ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata Israel dan Iran. Meredanya ketegangan menjadi pengalaman pahit bagi pemilik emas yang berharap menaikkan harga dari panasnya kondisi Timur Tengah. Di Senin, harga emas dunia naik tipis 0,02% di level 3.368,51 dolar Amerika per troy ounce. Sementara di perdagangan Selasa pagi, harga emas dunia di pasar spot turun 0,67% ke posisi 3.345,82 dolar Amerika per troy ounce, harga terendah sejak 10 Juni 2025. Harga batubara melaju tak terbendung di tengah konflik di Timur Tengah. Harga batubara terus melonjak karena menjadi bahan bakar alternatif yang lebih murah di tengah pesaing utama minyak mentah yang cenderung menguat. Merujuk Refinitiv, harga batubara di Senin ditutup di 112,95 dolar Amerika per ton atau menguat 0,62%. Penutupan ini juga menjadi harga tertinggi sejak 6 Februari 2025 atau lebih dari 4 bulan. Harga minyak dunia terjungkal tajam di Selasa menyentuh posisi terendah sepekan dipicu pengumuman Presiden Amerika Serikat Donald Trump umumkan Iran dan Israel telah menyepakati gencatan senjata. Data Refinitiv di Selasa pagi, harga Brent kontrak Agustus 2025 di 69,71 dolar Amerika per barrel, turun dalam 2,48%. WTI Amerika Serikat merosot 2,63% di 66,71 dolar Amerika per barrel. Ini menjadi kelanjutan dari aksi jual brutal di perdagangan sebelumnya. Kedua kontrak minyak sempat anjlok lebih dari 7%. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pelemahan dalam tampaknya masih berlanjut untuk harga minyak, terutama minyak WTI melemah di 4,99% di level 65,10 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah tipis di 0,02% di level 14.601 dolar Amerika per metrik ton. Emas melemah cukup dalam di 1,70% di level 3.337 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO juga melemah di 2,58% di level 3.984 ringgit Malaysia per tonnya.
Ke topik pilihan pemirsa, di mana kondisi pasar saham yang kembali bergejolak pada akhir semester 1 2025 tidak memupuskan niat sejumlah calon emiten untuk melantai di Bursa Efek Indonesia. Terkait hal tersebut, manajemen Bursa Efek Indonesia pun menyatakan sudah ada 8 perusahaan berskala besar yang telah masuk ke dalam pipeline IPO untuk periode semester kedua di 2025. Kondisi pasar saham yang kembali bergejolak pada akhir semester 1 2025 tidak memupuskan niat sejumlah calon emiten untuk melantai di Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia mencatat ada 8 perusahaan berskala besar yang masuk ke dalam pipeline penawaran perdana di pasar saham atau IPO pada semester 2 2025. Secara total ada 14 calon emiten di dalam pipeline IPO saat ini. Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia, Igede Nyoman Yetna mengatakan sampai dengan 20 Juni 2025 telah terdapat 14 perusahaan yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan dana yang dihimpun mencapai 7,01 triliun rupiah. Dari 14 perusahaan dalam pipeline IPO tersebut, satu perusahaan memiliki aset skala kecil atau di bawah 50 miliar rupiah. Lalu 5 perusahaan beraset skala menengah atau beraset 50 miliar rupiah sampai dengan 250 miliar rupiah. Kemudian terdapat 8 perusahaan dalam pipeline IPO BI beraset skala besar yakni di atas 250 miliar rupiah. Berdasarkan sektor keuangan dan sektor transportasi serta logistik masing-masing 3 perusahaan, kemudian dari sektor basic material 2 perusahaan dan sektor kesehatan 2 perusahaan. Adapun sejumlah perusahaan terpantau tengah menjalankan aksi IPO, diantaranya anak usaha PT Chandra Asri Pasifik Tbk yakni PT Chandra Daya Investasi Tbk. Perseroan menerbitkan sebanyak-banyaknya 12,48 miliar saham biasa dengan harga yang ditawarkan adalah sebesar 170 hingga 190 rupiah per saham. Kemudian PT Indo Crypto Coin Semesta Tbk, PT Pancaran Samudra Transport, PT Asia Pramulya Tbk, PT Trimitra Transpersada Tbk, PT Diastindo Biotekindo Tbk, PT Meridiana Edukasi Tbk, dan PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk. Sementara itu dari 14 perusahaan yang telah melantai di bursa, terdapat 3 perusahaan lighthouse yakni PT Raharja Energi Cepu Tbk, PT Bangun Kosambi Sukses Tbk, dan PT Yupi Indo Celigam Tbk. BI sendiri menargetkan tahun ini terdapat 5 perusahaan lighthouse yang IPO. Alhasil masih akan ada 2 tambahan perusahaan lighthouse yang IPO pada tahun ini. Adapun kehadiran perusahaan lighthouse diharapkan dapat memperkuat struktur dan likuiditas pasar sekaligus menarik lebih banyak minat investor. Berbagi sumber, IDX Channel. Keinformasi yang minta pemirsa, PT Solusi Sinergi Digital Tbk atau WIFI mengumumkan 2 aksi korporasi strategis senilai 8,4 triliun rupiah. Aksi korporasi ini terdiri dari penerbitan obligasi senilai 2,5 triliun rupiah dan right issue sebesar 5,9 triliun rupiah. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, Direktur Utama PT Solusi Sinergi Digital Tbk atau WIFI Yune Marketatmo menjelaskan strategi pendanaan ini bukan hanya langkah finansial, tetapi wujud nyata komitmen untuk mempercepat transformasi digital yang adil dan terjangkau. Dengan dukungan dari pasar dan regulator, perseroan siap memperluas akses internet terjangkau dan berkecepatan tinggi bagi masyarakat luas, sekaligus menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham. Untuk obligasi, WIFI menyampaikan proses book building penerbitan obligasi di 12 Juni 2025 dan akan berlangsung hingga 25 Juni 2025. Obligasi ini memiliki total nilai penerbitan 2,5 triliun rupiah dan dirancang untuk memperkuat pembiayaan ekspansi jaringan nasional berbasis infrastruktur digital. Dana dari obligasi ini akan dimanfaatkan untuk mempercepat penyebaran jaringan broadband berbasis fiber to the home di sepanjang Pulau Jawa dengan memanfaatkan infrastruktur stasiun kereta api di lebih dari 390 titik. Penerbitan obligasi PT Integrasi Jaringan Ekosistem merupakan entitas hasil joint venture antara Search dan NTT East dari Jepang, dengan NTT East memiliki 49% saham. Secara paralel, WIFI juga telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan right issue.
senilai 5,9 triliun rupiah efektif per 20 Juni 2025. Dan hasil net issue untuk penyertaan modal ke entitas anak perusahaan PT Integrasi Jaringan Ekosistem sekitar 98,36% dari dana ini akan difokuskan untuk pembangunan lebih dari 4 juta sambungan FTTH di Pulau Jawa. Dengan dana total 8,4 triliun rupiah, Surge menargetkan untuk menyelesaikan 5 juta home pass HOME Connect hingga akhir Desember 2025. Home pass ini diharapkan dapat menjangkau hingga 40 juta rumah tangga di Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Berbagai sumber, iDex Channel. Dan secara teknikal pemirsa, di sepanjang perdagangan hari ini saham WIFI mengalami penguatan signifikan dan ikut menjadi penopang atau rebound indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat pergerakan saham WIFI di sepanjang perdagangan hari ini dan kita akan update jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di zona hijau di level 2080, 935 menguat ke 2162 meskipun pada pukul 10 penguatan lebih ke arah terbatas dan 1145 mengalami penguatan signifikan ke 2200 intraday tertinggi hari ini. Pada penutupan sesi pertama penguatan terbatas ke 2170 dan masih bergerak di level yang sama di pembukaan sesi kedua. Posisi saat ini di 2160 menguat di 5,37%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat pergerakan saham WIFI dalam 6 bulan terakhir. Lompatan signifikan terjadi terutama di perdagangan Februari hingga pada bulan-bulan sebelumnya. Penguatannya lebih ke arah terbatas pemirsa. Di 2 Januari masih di 400-an, 4 Januari bahkan di 374 intraday terendah dalam 6 bulan terakhir. Februari melesat hingga ke 1395, bahkan di 26 Februari sudah berada di level 2600-an. Maret April penguatan terbatas hingga ke 1590. Mei dan Juni pergerakan saham WIFI kembali menguat di atas level 2000-an, tepatnya di 2100-an. Dari sisi valuasi, dengan beberapa indikator yang ada, beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat price to earning ratio-nya ada di kisaran di 15,50 kali, PSR-nya di 5,53 kali, PBV-nya di kisaran 4,87 kali, dan PCFR di 15,11 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, di mana indeks harga saham gabungan rebound signifikan usai mengalami koreksi dalam. Kami akan segera kembali sesaat lagi.